Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1056 sampai bab 1060. Ye Junlin masih berdiri, tanpa niat untuk berlutut. Liu Wenyuan dan yang lainnya sangat cemas sehingga mereka ingin menjatuhkan Ye Junlin ke tanah. Ye Chen memandang Ye Junlin dan bertanya, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Ye Junlin, apa yang kamu pikirkan? Cepat berlutut. Desak Wu Mulan dengan keras. Saat Ye Junlin hendak berbicara, Zhou Yingying melangkah maju dan berkata, Tuan Ye Chen, bolehkah saya berlutut untuk Anda? Keluarga kami tidak meminta untuk masuk ke dalam keluarga Ye. Saya bahkan tidak bisa membayangkan kemewahan ini. Berharap, aku hanya meminta keluarga Ye untuk melepaskannya. Lewati kami. Jangan mempersulit kami lagi. Kami berjanji tidak akan membawa masalah apapun pada keluarga Ye. Setelah kontak singkat, Wu Mulan mengetahui bahwa Ye Junlin adalah orang dengan kesombongan di tulangnya. Tulang belakang Anda tidak boleh bengkok. Anda bahkan tidak akan berlutut di hadapan orang lain. Jadi dia rela berlutut demi putranya. Hahaha. Ye Chen tertawa saat melihat adegan ini. Benarkah, apakah kamu bersedia berlutut untuk Ye Junlin? Tanya Ye Chen. Selama Tuan Ye Chen berjanji untuk melepaskan kami, saya bersedia berlutut dan bersujud kepada Anda. Kata Zhou Yingying, menjadi seorang ibu. Dia menganggap enteng martabat. Satu-satunya keyakinannya adalah Ye Junlin dan Li Ziran menjalani kehidupan yang baik. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ini adalah seorang ibu. Demi anak-anaknya, ia rela tanpa pamrih mendedikasikan segalanya. Oke, kamu boleh berlutut. Sama saja apakah kamu atau Ye Junlin berlutut. Selama kamu berlutut dan bersujud di depanku, aku akan melepaskanmu. Ye Chen tersenyum mesum. Dia hanya menyukai perasaan mempermainkan orang. Dia tahu bahwa bagi Ye Junlin, menyuruh Zhou Yingying berlutut dan bersujud di depannya bahkan lebih memalukan daripada dirinya sendiri yang berlutut. Lagi pula, tidak ada yang mau menyaksikan ibunya dipermalukan. Terutama orang yang sangat arogan seperti Ye Junlin. Semakin aku merasa malu. Ye Chen memandang Ye Junlin dan mencibir. Ye Junlin, ibumu akan berlutut untukku. Apakah kamu ingin menontonnya? Tetapi efeknya sama. Jika ibumu atau kamu berlutut untukku, aku akan melakukannya melepaskanmu, aku bahkan bisa membiarkanmu masuk ke keluarga Ye. Ye Chen sebenarnya merangsang Ye Junlin. Jika Ye Junlin tidak berlutut, ibumu akan melakukan hal yang sama, berlututlah dan bersujud. Wu Mulan dan yang lainnya segera mendesak, yang lain juga menyarankan. Selama Zhou Yingying berlutut, masalah ini akan mudah ditangani. Ye Junlin mungkin tidak bisa kehilangan muka dan berlutut. Tapi wajah apa yang dimiliki Zhou Yingying, berlututlah dengan cepat. Kamu tidak boleh berlutut. Zhou Dongfang, Zhou Nanyan dan yang lainnya dengan cepat mencoba menghalangi Zhou Yingying. Bagaimana ibu dari Dewa Perang Kunlun yang agung bisa berlutut di hadapan orang lain? Apakah keluarga Zhou Mu benar-benar akan bertarung melawan keluarga Ye Ku sampai akhir? Ye Chen mencibir, Nona Zhou tidak boleh berlutut, Anda tidak boleh berlutut. Pada saat ini, Gu dan kepala keluarga besar lainnya di Jianghai juga menghentikannya. Bertekad untuk tidak membiarkan Zhou Yingying berlutut. Ye Chen melihat segala sesuatu di matanya. Oke, keluarga Jianghai Anda semua gila, kan? Saya akan menyelesaikan rekening dengan Anda satu persatu. Ye Chen menatap Zhou Yingying lagi dan berkata, kesabaran saya terbatas. Saya menghitung sampai 3, 2, dan 1. Jika Anda tidak berlutut, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Tuan muda Ye Chen, tidak. Saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin, ini seseorang lagi pula pernikahan orang lain. Ye Zhenlin melangkah maju untuk membujuknya. Dia sangat takut Ye Chen akan mati di sini. Hahaha, pernikahan? Aku ingin membuat masalah di pernikahannya.
Ye Chen tertawa, tidak ada alasan lain, karena hadiah yang diberikan oleh Ye Chen itu adalah karangan bunga, peti mati, dan batu nisan. Nama Ye Junlin terukir di batu nisan dan karangan bunga. Di hari pernikahan Ye Junlin, Ye Chen justru memberikan 3 kado tersebut. Niat jahatnya bisa dibayangkan, pada saat ini, terjadi keheningan, dan seluruh tempat terkesiap. Semua orang terkejut dengan hadiah Ye Chen. Siapa yang akan memberikan ini sebagai hadiah pernikahan? Li Ziran juga sangat marah. Pernikahannya yang sempurna pada akhirnya akan berakhir dengan penyesalan. King Long, Qilin, Qin Yuan dan lainnya akan meledak amarahnya. Apakah ada orang lain yang memprovokasi dewa perang seperti ini? Saya tidak tahan harimau putih, yang memiliki temperamen paling meledak-ledak dan paling suka berperang, memancarkan niat membunuh yang haus darah di matanya. Idenya saat ini sangat sederhana. Bunuh Ye Chen, lalu pergi ke ibu kota untuk menghancurkan keluarga pertama ini. Sepertinya kamu sangat menyukai hadiah, maka aku tidak akan mengganggu pernikahanmu. Setelah memberikan hadiah dan memprovokasi Ye Junlin, Ye Chen hendak pergi. Dia menyukai perasaan bermain perlahan dengan orang mati. Daripada menyelesaikannya untuk selamanya, dia ingin melihat Ye Junlin marah tapi tidak berdaya. Yang dia inginkan adalah menyiksa Ye Junlin sampai mati. Bahkan mereka yang tidak dapat bertahan tetapi tidak dapat bertahan. Dia menyimpulkan bahwa Ye Junlin pasti akan meledak sekarang. Tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa menahannya dalam diam. "Bos, biarkan aku membunuh bajingan ini," Bai Hu berteriak dengan gila. Kali ini, tidak ada yang menghentikan Bai Hu, karena semua orang punya ide yang sama, bunuh Ye Chen. Dia melakukan kesalahan besar dan dia harus membayar harganya. "Bos, beri perintah, selama Anda memberi perintah, kami jamin keluarga Ye di ibu kota akan musnah." Qin Yuan dan yang lainnya memohon. Mereka sangat marah dan tidak tahan lagi. Apalagi saat Ye Chen hendak masuk ke dalam mobil. Pikiran Ye Junlin serupa dengan pikiran orang lain. Saat dia hendak memberi perintah, dia bertemu dengan tatapan Li Ziran. "Tidak," Li Ziran menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat kepada Ye Junlin untuk tidak bersikap impulsif. Tujuan Ye Chen sangat sederhana, yaitu memprovokasi Ye Junlin untuk membunuhnya. Dengan cara ini, dia punya alasan yang sah untuk membunuh Ye Junlin. Keluarga Ye tidak akan menanggung keburukan apapun. Ye Chen adalah pria yang sangat cerdas, dan perilakunya yang tampak gila dan mendominasi sebenarnya adalah bagian dari rencananya. Biarkan dia pergi. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. "Hei," Qin Yuan dan yang lainnya menghela nafas. "Singkirkan peti matinya dulu, ingat, jangan dibuang. Aku akan menggunakannya pada Ye Chen," Ye Junlin berkata dengan tenang. Dimengerti, mata Bai Hu berbinar dengan sedikit kegembiraan. Ye Junlin ingin menyelesaikan rekening dengan Ratu Musim Gugur. Biarkan Ye Chen menari-nari selama beberapa hari dulu. Lalu pernikahan akan dilanjutkan. Kecuali masalah Ye Chen, semuanya berjalan lancar. "Maafkan aku Ziran, aku menyesal lagi." Ye Junlin menghela nafas. "Tidak apa-apa, faktanya, ada pepatah mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki penyesalan yang sempurna. Aku akan melupakan masalah ini. Kamu telah memberiku pernikahan yang sempurna, aku akan menyalahkanmu karena tidak mengakui kekalahan pada keluarga Ye. Sangat puas, aku akan memikul kesulitan dan hambatan apapun bersamamu." Li Ziran mengungkapkan pikirannya. "Jangan khawatir, aku tidak akan berlutut kepada siapapun, tidak akan pernah dalam hidup ini, dan kamu tidak perlu khawatir, keluarga Ye tidak akan melakukan apapun padaku," janji Ye Junlin. "Saya tahu ini, selama Anda memprovokasi keluarga Ye, mereka tidak punya alasan untuk berurusan dengan Anda." Li Ziran mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana kejutan yang ingin Anda berikan kepada saya?" "Tentu saja ada kejutan." Ye Junlin tersenyum. Semua orang di bawah menoleh.
Ye Junlin mengeluarkan kalung dan cincin buatannya dan memakaikannya untuk Li Ziran. Li Ziran sangat terharu saat melihat kalung dan cincin yang terbuat dari selongsong peluru. Ini lebih berharga dari miliaran kalung dan cincin. Ini adalah hadiah favoritku dalam hidupku. Li Ziran memegang kalung itu erat-erat. Li Ziran memandang Ye Junlin dan berkata, "Bukankah ini kejutan yang ingin kamu berikan padaku?" Ye Junlin telah mempersiapkan banyak hal untuk pernikahan ini. Kejutan tidak akan pernah datang dari kedua hadiah ini. Selain itu, Ye Junlin telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa dia tidak dipenjara, jadi harus ada penjelasan mengenai masalah ini. "Katakan padaku, kuharap kau memberitahuku kejutan ini secara langsung. Aku sudah menunggu terlalu lama." Li Ziran menatap Ye Junlin penuh harap. Ye Junlin tampak rumit. Jika Ye Chen tidak tiba-tiba datang ke pesta pernikahan untuk menimbulkan masalah hari ini, itu tidak mungkin. Kemudian dia akan memberitahu Li Ziran semua rahasia dan identitasnya. Lagi pula, dia bahkan telah mengenakan seragam militernya. Sekarang anak panahnya ada di tali dan dia harus menembakkannya. Jika dia tidak mengungkapkan sesuatu, Li Ziran tidak akan bisa menjelaskannya. "Sebenarnya, aku adalah bos di balik grup Yunting," kata Ye Junlin. Untuk saat ini, dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya sebagai dewa perang karena keluarga Ye. Namun identitas bos Yunting Group bisa diterima. Dia juga tahu bahwa keluarga Ye pasti tahu. Boom. Ketika Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton terkejut. Terutama keluarga Li dan Zhao, mereka semua memandang Ye Junlin dengan ekspresi sangat terkejut. Gangster yang tidak berguna di mata mereka ini sebenarnya adalah bos misterius dari Yunting Group. Grup Yunting yang bahkan bukan saingan grup Sansing. Wu Mulan dan semua orang berdiri kaget, tubuh semua orang gemetar karena kegembiraan. Hal yang sama berlaku untuk Li Wenyuan dan Zhao Yalan. Memikirkan semua hal yang terjadi di Jiangbei sebelumnya, kulit kepala Li Wenyuan dan Li Wenyuan meledak dan mata mereka hampir terbang. Semua orang di keluarga Li dan Zhao saling memandang. Berbagai perilaku abnormal Ye Junlin sebelumnya dan perilakunya yang tidak memperhatikan siapapun di keluarga Li dan Zhao semuanya telah dijelaskan. Sebagai bos Yunting Group, dia sebenarnya tidak perlu takut pada siapapun. Terutama keluarga Li dan Zhao, mereka seharusnya tidak dianggap serius olehnya. Saat Li Ziran mendengar kalimat ini, boom. Tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir tak terkendali. Rasanya seperti bendungan jebol. Mengapa bos Yunting Group membantunya berulang kali tanpa meminta imbalan apapun? Mengapa Ye Junlin berada di Yunting Group sebagai gangster? Mengapa Fang Ziqing ragu-ragu dan menyembunyikannya lagi dan lagi setelah melihat wajah asli bosnya? Mengapa Junlin Group berganti nama menjadi Yunting Group? Semua petunjuk menunjukkan bahwa Ye Junlin adalah bos dari Yunting Group. Kecuali Ye Junlin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang begitu baik padanya. Faktanya, ketika Li Ziran mendengar bahwa Ye Junlin akan mengejutkannya, dia samar-samar menebaknya. Lagi pula, ada terlalu banyak petunjuk abnormal sebelumnya. Khususnya, perilaku abnormal Fang Ziqing setelah mengetahui identitas asli bosnya membuatnya sering curiga. Li Ziran memikirkannya dengan hati-hati, dan semua petunjuk mengarah ke Ye Junlin. Jadi sebelum pernikahan, dia menduga kejutan yang diberikan Ye Junlin padanya adalah identitasnya. Tapi dia ingin mendengarnya langsung dari Ye Junlin. Sekarang apa yang diinginkan Li Ziran telah terkonfirmasi. Li Ziran memeluk Ye Junlin dan menangis. "Junlin, kamu masih menjadi pahlawan hebat di hatiku." Pada saat ini, dia sepertinya melihat Ye Junlin yang bersemangat lagi 6 tahun lalu. Jangan bergantung pada siapapun. Andalkan saja tanganmu sendiri dan bekerja keras untuk menciptakan dunia. Inilah yang paling dia kagumi dari Ye Junlin. 6 tahun kemudian, gaya Ye Junlin tetap sama seperti sebelumnya. Itu hanya lebih terkendali dan tersembunyi. Prestasi dan karakternya masih sama seperti dulu, bahkan lebih baik.
Lee Ziran sangat puas dengan Ye Junlin sekarang. Jangan tanya prestasinya yang tinggi. Selama dia memiliki semangat yang sama seperti sebelumnya, tidak apa-apa. Ini kejutan terbesar bagiku, Lee Ziran terus menangis. Ye Junlin menyeka air matanya dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Dia menambahkan dalam benaknya, sebenarnya, ini bukan kejutan, saya belum bisa memberitahu Anda kejutan sebenarnya. Tetapi ketika urusan keluarga Ye segera diselesaikan, Lee Ziran juga akan mengetahuinya. Hari ini tidak lama lagi, meski begitu, Ye Junlin mengungkapkan identitasnya sebagai bos Yunting Group. Tapi semua orang yang hadir kecuali Lee Ziran menganggap itu kejutan. Tidak ada orang lain yang bisa bahagia, meskipun Ye Junlin Gui adalah bos dari Yunting Group. Di daratan, bahkan di Jianghai dan tempat lain, itu juga merupakan eksistensi teratas. Tapi kebetulan ada klan Ye di ibu kota. Hal ini membuat pencapaian Ye Junlin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Di depan klan Ye yang besar, grup Yunting bahkan mungkin tidak dianggap sebagai setetes air pun. Yang terpenting adalah Ye Junlin masih memiliki kebencian dan hubungan yang begitu besar dengan klan Ye. Setiap langkah berikutnya berbahaya. Apa perbedaan identitas ini dengan orang biasa di depan klan Ye? Hei, saudaraku, kami sangat senang mendengar bahwa grup Yunting adalah milikmu. Tetapi kamu ingin melawan keluarga Ye dengan kekuatan kecil ini? Itu hanyalah mimpi bodoh. Luo Junhao mengetahui kekuatan keluarga Ye baiklah, dan tahu bahwa konfrontasi Ye Junlin dan keluarga Ye sama saja dengan memukul telur dengan batu. Bahkan Zhou Yingying berkata, "Nak, ibu sangat senang melihat kamu mencapai prestasi seperti itu. Tapi dia kebetulan bertemu dengan keluarga Ye. Nak, biarkan ibu pergi dan memohon pada keluarga Ye. Bukankah baik bagi kita untuk hidup kehidupan yang stabil?" Mulan yang lain segera melangkah maju dan berkata, "Ya, benar, jadi bagaimana jika Anda hanya berlutut dan bersujud kepada Tuan Muda Ye Chen? Bisakah Anda makan?" Demi sedikit martabat itu, sederhananya terus terang, kamu terlalu sombong. Bukankah begitu? Selama kamu bersujud dan memohon belas kasihan, kamu akan menjadi tuan muda keluarga Ye. Bukankah salah memiliki keluarga kaya dan kekayaan besar? Apakah kamu hanya ingin Ziran menjalani kehidupan yang berbahaya bersamamu? Mungkin suatu hari nanti Ziran akan mengandungmu. Apakah semua anak-anak dalam bahaya? Mengapa kamu tidak memikirkannya? Untuk Li dan keluarga Zhao, mereka lebih suka bergantung pada keluarga Ye di ibu kota. Adapun identitas Ye Junlin, sama sekali tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Belum lagi membuat mereka sejahtera. Ye Junlin, kamu sangat pandai dalam segala hal. Tetapi ada dua hal. Pertama, pandanganmu masih terlalu sempit. Kedua, kamu tidak tahu bagaimana menilai situasi, kata Zhao Jiangwo dingin. Seperti yang dikatakan Ye Chen, lingkungan tempat Anda berada dan orang-orang yang Anda temui menentukan bahwa penglihatan Anda terlalu terbatas. Anda harus tetap rendah hati. Ada terlalu banyak orang yang lebih kuat dari Anda. Sama seperti klan Ye sekuat, apakah kamu cukup sombong untuk menantangnya? Kedua, klan Ye tidak peduli dengan identitasmu dan bersedia menerimamu kembali. Mereka hanya memintamu untuk berlutut dan bersujud. Tidak bisakah kamu memahami situasinya? Semua orang setuju dengan apa yang dikatakan Zhao Jiangwo. Ye Junlin terlalu sombong dan tidak akan berubah. Hasilnya kemungkinan besar akan sama dengan 6 tahun lalu. Li Tianhao menatap tajam ke arah Ye Junlin dan berkata, hasil akhir Ye Junlin mungkin adalah Anda dan Ziran berada dalam bahaya, akan hilang. Apalagi yang perlu kamu lakukan dengan bermartabat? Iya, dalam menghadapi kepentingan seperti itu, martabat bukanlah apa-apa. Ye Junlin, kamu sangat pintar, tidakkah kamu mengerti ini? Sebagai kata pepatah, racun harimau tidak bisa memakan bijinya, dan keluarga Ye tidak mau menerima Anda. Terutama karena status Anda terlalu rendah hati dan rendah hati. Dan prestasi yang telah Anda raih sepertinya tidak ada apa-apanya di mata mereka. Keluarga Ye adalah menyendiri, wajah adalah prioritas pertama.
dan mereka tidak akan menurunkan statusnya untuk menjemputmu. Bagaimana denganmu? Selama kamu menyerah dan mengatakan sesuatu yang baik kepada ayahmu, tidakkah kamu akan kembali ke keluarga Ye sekarang? Apa salahnya berlutut? Mereka adalah keluargamu juga. Tidak ada rasa malu. Semua orang menuduh Ye Junlin satu demi satu. Di mata hampir semua orang, berlutut dan bersujud itu terlalu sederhana, bukan? Apakah martabat masih berharga di zaman modern? Dalam iklim saat ini, tidak ada yang menganggap hal ini serius, bukan? Tapi kenapa begitu sulit di Ye Junlin? Mengapa martabat ilusi memiliki bobot yang begitu besar? Ye Junlin melirik semua orang dan berkata, pertama, mereka tidak memperlakukan saya sebagai keluarga, dan saya tidak memperlakukan mereka sebagai keluarga. Kedua, menurut saya martabat sangat penting, setidaknya saya, Ye Junlin, tidak bisa membuang itu pergi. Kamu sangat keras kepala. Li Tianhao dan yang lainnya sangat marah hingga mereka hampir mengutuk. Prestasimu dalam hidup ini hanya berhenti di sini, kamu tidak akan pernah bisa mengambil langkah maju lagi. Teriak Wu Mulan, kapan martabat diperhitungkan? Anda tidak memerlukan martabat apapun saat ini. Zhao Jiangwo menggedor meja dengan keras. Li Ziran berdiri di sisi Ye Junlin. Dia berkata, saya juga berpikir Junlin benar, tapi sedikit martabat itu, menurut saya yang paling penting. Mengapa kita harus berkompromi dan melepaskan martabat? Diperlakukan sebagai anjing oleh orang lain? Luo Junhao menghela nafas tak berdaya. Saudara-saudara, katakan yang sebenarnya, senang sekali menjadi anjing keluarga Ye. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah berjuang demi impian mereka. Wu Mulan dan yang lainnya mengangguk. Mereka mengira Luo Junhao benar. Bahkan seekor anjing dari klan Ye di ibu kota adalah yang tertinggi. Terlebih lagi, Ye Junlin adalah putra penerus kepala keluarga berikutnya. Kamu masih terlalu muda dan memandang segala sesuatunya terlalu idealis. Kamu harus menghadapi kenyataan, kamu pasti akan menyesal ketika kamu seusia kami. Li Ziran memandang semua orang dengan tidak percaya. Tidak ada seorang pun yang menganggap serius martabat. Dia bahkan ingin menjadi anjing keluarga Ye. Untungnya, Ye Junlin berhasil mencapai level ini dengan baik. Oke, berhenti bicara, kita semua punya ide berbeda. Dan jika kita terus bicara, kita akan bertengkar. Kata Li Ziran dingin, pernikahan berakhir seperti ini. Tapi bagi Li Ziran, tidak ada penyesalan, tapi semua yang dia inginkan. Tidak peduli apa jalannya, aku akan menemanimu. Li Ziran berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, selama aku di sini, kamu dan anakmu tidak akan pernah dianiaya sedikitpun. Di sisi lain, Tuan Chen, Ye Junlin ini memiliki sedikit tulang punggung. Ye Chen tersenyum dan berkata, lagi pula, aku memiliki darah keluarga Ye. Wajar jika menjadi nakal, tapi aku ingin melihat berapa lama dia bisa keras kepala. Aku ingin dia memahami kekejaman kenyataan, jadi dia membungkuk kepadaku dan meninggalkan martabatnya. Hal semacam ini, Tuan Chen, kami menantikannya. Hehehehe. Bersambung.